Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rizky Sari SEMSI, asal institusi STIE Mahaputra Riau. Pada program kali ini kami mengikuti program pelatihan pekerti gelombang 6, dan setelah ini akan kami tayangkan video real teaching kami. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang sehat kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Bagi yang sedang dalam perjalanan semoga selamat sampai tujuan. Dan bagi yang sedang ada agenda kita doakan semoga mudah-mudahan selalu sembuh ya. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini kita absen dulu. Agnes Monica, Aisyah Amanda, Albazatus Sania, Anissa Putri, Ananda Rahayu, Andre Kartika, Anggi Rahmayani, Cici Dwi Insani, Krisna Yulianti, Desma Soni, Ditya Julia, Dian Octaviana, Dian Savitri, Dina Mahdalena, Diva Niravelia, Dwina Rambe, Awis Herlina, Valena Syatresna, Fitri Zulaida, Gea Febria, Ima Jumiati Fitri, Majunia, Mukarroma, Prita Savitri, Putri Rizky, Rara Alfia, Ratian Siharha, Royhatun Nafisa, Rosa Nur Amalia, Syadina Fazri, Tiara, Yayat Musnaiti, Yolanda Putri. Oke, terima kasih. Baik, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tentang eksistensi UMKM dalam proses pembangunan ekonomi. Sebelum mulai belajar, seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, kita akan mulai dengan skenario pembelajaran hari ini. Pertama itu pendahuluan selama 10 menit, kemudian penjelasan materi, kemudian diskusi dan penugasan, terakhir kita penutup. Untuk capaian pembelajaran hari ini, pertama, di mana mahasiswa akan mampu menyimpulkan hakikat perkembangan konsep dan eksistensi UMKM di Indonesia. Berikutnya, mampu menerapkan strategi bisnis sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi di Indonesia. Dan terakhir, mampu mengeksplorasi tantangan dan peluang usaha dalam membangun bisnis serta penanaman pemahaman dalam menggunakan strategi usaha sebagai langkah dari pengembangan usaha itu sendiri. Jadi, setelah kita belajar, diharapkan Anda semua mampu memahami. Oke, pada capek, boleh silakan berdiri lagi. Tapi kalian sudah lumayan berbeda. Oke, hari ini. Jadi kalau misalnya saya bilang pagi, tepuknya sekali. Saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau sore, tepuknya 3 kali. Kalau malam, jangan ada yang menepuk. Oke, sampai di sini paham? Kita tes dulu. Pagi, sore, pagi, malam, iya. Cek sound, masih cek sound.
Kita tes kali ini siapa ada yang salah kita kasih hadiah ya. Oke, kita mulai. Pagi, pagi, siang, pagi, sore, malam, pagi, pagi, siang, sore, pagi, pagi, malam. Siapa yang mendengar suaranya tadi? Boleh seseorang. Masuk ke depan. Siapa namanya? Wina. Sekarang Wina yang jadi pimpinan. Coba cari satu korban lagi Wina. Silakan Wina. Pagi, pagi, siang, malam. Siapa? Rina enggak? Oke, Rina. Cepat juga langsung dapat korban ya. Berhasil. Oke, ini sudah ada 2 korban kita. Mau kita suruh ngapain? Boleh silakan itu. Beri tepuk tangan dulu. Kedua silakan di sini guys. Terus sama. Kalian kira-kira mau ngapain? Joget. Gak ada boleh joget. Boleh joget. Apa? Buat visi. Ceramah. Buat visi ya masing-masing. Satu tentang kipas angin. Satu lagi tentang AC. Oke, kipas angin sama AC. Sedikit aja. Oke, satu sedikit aja. Mari kita lihat fungsinya. Siapa duluan AC atau AC? AC dulu. Jahat deh. Ngapain ya teman? Oke, boleh silakan AC. Pelajaranmu adalah air conditioner. Ikut. Boleh silakan. Tengok kamera ya. Tengok kamera ya. Ayo nggak apa-apa. Kayak tadi saya bilang tadi. Boleh. Ayo silakan. Wih, bagus sekali lah. Tidak usah saja. AC. Kok panas berjalan Pak? Warnanya. Ayo silakan AC. Nah, atau lihat dulu. Kipas angin. Kipas angin. Kipas angin. Dirimu dingin. Ini dia. Kipas angin. Dirimu dingin. Ketika semuanya merasa kepanasan, lalu datanglah engkau memberi kesenangan. Ketenangan apa tuh? Ketika semuanya sudah senang, lalu kau pun berpaling ketika tidak ada aliran itu. Oke, boleh silakan. AC. Bentuk lu. Satu hari.
panjang. Masya Allah. Iya. Kalau dia keluar, masuknya sebuah. Saya ini dulu. Silakan. Bentukmu persegi panjang seperti kaki dia yang panjang. Aku. Kaki siapa? Di saat aku kepanasan, AC memberikanku kedinginan. Bukan seperti dia yang saat aku membutuhkan malah bersikap dingin. Oke. Jadi kayaknya semua manusia berasal dari experience ya. Kita berkorban PHP itu korban ghosting tuh. Oke, boleh. Pasien itu silakan. Pasien jadi saya jadikan korban juga nggak ya? Bisa juga. Oh iya, tadi saya ada berapa tadi itu? Pakai uang siapa tadi? Oh, sini. Aduh, sedihnya. Oke, silakan duduk dulu ya. Udah agak hangat untuk belajar ya? Sudah bisa kita mulai belajar? Sudah. Oke. Sebelum kita masuk pada materi, saya ingin memperlihatkan sebuah video. Jadi, let's see videonya. UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Saudaraku, begitulah hakikatnya perjuangan. Percayalah, proses sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Jika engkau tidak yakin, sejenak tengoklah para pengusaha mikro dan kecil UMKM yang meniagakan hidupnya dengan semangat tinggi. Mereka adalah jiwa-jiwa yang meyakini bahwa bangsa kita bukanlah bangsa yang pemalas. Berabad lamanya kita menggantungkan diri pada mereka yang terus bergerak, bekerja, memutar roda perekonomian dengan tangan-tangan kecilnya, menjadi tulang punggung yang menumpu faktor pembagi dalam demografi. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang menghubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM-lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Indonesia sepertinya inilah saatnya untuk berpihak pada pilar-pilar kecil yang nyatanya adalah fondasi perekonomian bangsa ini. Saatnya memperpanjang nafas mereka dan memulihkan sakit akibat pandemi karena mereka jualah bagian dari pemulihan ekonomi. Memulihkan UMKM adalah memulihkan bangsa. Mereka berhak akan BPUM, subsidi kur, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita. Kira-kira setelah menonton video tadi, ada yang bisa jelaskan apa itu UMKM? Mikro kecil menengah.
Oke, terima kasih Agnes. Panjang Anda ya. Silakan berikutnya ada lagi yang bisa menjelaskan tentang bagaimana peran UMKM. Perannya itu untuk membantu perekonomian Indonesia. Silakan berdiri, sebutkan nama. Ayo. Oke, silakan. Nama saya Agus Malika Tanggugolon. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tentang UMKM. UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil menengah, dan perannya UMKM sendiri memiliki peran sangat besar bagi Indonesia, yaitu untuk menyangga perekonomian Indonesia. Masya Allah. Satu lagi. Udah tadi main ngomong. Ayo boleh, silakan sendiri. Ya. Ayo. Nampak. Oke, silakan. Ya, boleh aja. Silakan, Rit. Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya terus Maulidanti, dan menurut pendapat saya peran UMKM ini sangat bagus, sangat penting di Indonesia sendiri. Karena dengan UMKM ini suatu usaha yang dimana dia nggak perlu modal besar untuk membukanya, dan juga ini dapat menunjang perekonomian di Indonesia tentunya, dan bisa membuka lowongan pekerjaan dan masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Oke, Masya Allah, biasa. Jadi benar sekali ya. Mulai dari pengertian UMKM, UMKM itu sendiri sebenarnya adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan individu, di mana nanti akan ada suatu usaha yang dilakukannya. Di situ terbagi jadi usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Itu kita bertanya-tanya ya, apa sih batasan usaha itu dikatakan usaha mikro, kecil, ataupun menengah? Karena semuanya mau dari dia yang kecil sampai yang besar itu disebut sebagai usaha. Jadi kapan saja diklasifikasikan sebagai usaha mikro, kapan dia diklasifikasikan sebagai usaha kecil maupun menengah. Sekali kita lihat. Oke, ada bisa membaca? Boleh di depan? Siapa dulu? Oke, silakan. Elina. UMKM apabila memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta rupiah di luar aset tanah dan bangunan, dan memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta disebut mikro. Usaha yang tergolong usaha kecil adalah usaha yang memiliki penjualan per tahun berkisar dari angka 300 juta sampai dengan 2,5 miliar, dan kekayaan bersih 50 juta hingga 500 juta itu disebut kecil. Kekayaan bersih dari usaha menengah sudah di atas 500 juta hingga 10 miliar, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Kemudian hasil penjualan per tahunnya mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar itu disebut menengah. Oke, terima kasih Lina. Jadi inilah ya pengklasifikasian UMKM berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Jadi kapan usaha itu dikatakan mikro, kapan dia dikatakan kecil, kapan dikatakan menengah. Jadi dikategorikan dari segi kekayaannya sudah kita buat ringkasannya, bahwa kalau untuk usaha mikro kekayaan itu di bawah dari 20 juta, sedangkan untuk usaha kecil dari 50 sampai 500 juta, dan untuk usaha menengah dari di atas 500 juta sampai dengan 10. Jadi mudah sekali untuk menghafalnya ya, angkanya tidak begitu banyak. Ambil saja di bawah 50, terus 50 ke 500, kemudian di atas 500. Kemudian untuk dari segi tujuan ataupun keuntungan ya, untuk usaha mikro itu di bawah dari 300 juta, sedangkan untuk usaha kecil itu 300 sampai 2,5 M, sedangkan untuk usaha menengah itu di atas dari 2,5 M. Nah, ini adalah pengklasifikasian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, berikutnya hakikat dan perkembangan UMKM di Indonesia. Dia bisa membaca? Oke, boleh silakan.
Jika ada perkembangan UMKM di Indonesia, berdasarkan menjadi kebijakan dari Komisi Ekonomi tahun 1968. Selama itu ada pembangunan ekonomi yang tidak berbasis pada kekuatan sendiri, tetapi bertumpu pada peluang atau impor. Hal ini sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal dan membawa dalam bisnis yang gabungan. Yang kedua itu ada pendekatan yang terbuka, seragam, dan hanya berpusat pada pemerintah. Hal ini tidak menghasilkan struktur sosial ekonomi yang memiliki fondasi yang kokoh, tetapi justru menghasilkan struktur sosial ekonomi yang didominasi usaha skala besar dengan kinerja. Oke, terima kasih Putri. Jadi hakikat dan perkembangan UMKM Indonesia ini pada dasarnya tidak terlepas dari sejarah UMKM itu sendiri. Dulu pada tahun 1998 menjadi bisnis besar di Indonesia. Itu disebut sebagai bisnis moneter. Dan pada saat itu inflasi itu terjadi besar-besaran. Tingkatnya udah naik. Kalau ibaratnya dia sekarang mungkin harus bisa 1.000, tiba-tiba naik menjadi 100.000. Bayangkan berapa besar tingkat inflasi. Dan itu semua terjadi kenapa? Karena kita tidak punya tenaga ekonomi. Kita itu hanya bertumbuh pada utang saja. Bayangkan kita tidak ada pendapatan, tapi kita terus beroperasi. Kita butuh untuk berkegiatan, kita butuh untuk makan. Sehingga saat itu negara bertumbuh pada utang saja. Dan permasalahan kedua, di situ negara yang berfokus pada sentralistik, artinya pada pusat saja. Sedangkan masih banyak saat itu permasalahan daerah yang belum diselesaikan. Makanya setelah itu terjadi, adalah satu kebijakan, ada satu strategi yang dilakukan pemerintah secara komprehensif untuk membuat satu strategi jangka menengah sampai jangka panjang, yaitu berupa adanya pendirian UMKM di Indonesia. Karena itulah akhirnya ada UMKM. Oke, kira-kira bagaimana sih peran UMKM di Indonesia? Seperti yang sudah disampaikan oleh teman-temannya tadi, ada dari Agnes, ada dari Uli, kemudian dari siapa lagi? Tadi baru menyampaikan bahwa terdapat beberapa peran UMKM. Salah satunya itu adalah sebagai penyangga perekonomian. Bayangkan saja kalau tidak ada UMKM di Indonesia, kita tentu akan kesulitan dalam menjaga rumah tangga dan konsumsi. Kemudian juga UMKM itu juga secara tidak langsung itu akan menyerap tenaga kerja itu, karena tentu kan mereka juga membutuhkan tenaga kerja untuk mengoperasikan perusahaan. Jadi secara tidak langsung itu akan mengurangi jumlah pengangguran. Kalau misalnya tidak ada UMKM, pengangguran pasti akan meningkat. Itu di sisi lain kemudian juga akan semakin meningkat. Dan itu banyak sekali manfaat dari UMKM. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah tabulasi dari UMKM itu sendiri. Kita sudah memiliki 64,2 juta UMKM. Dan ini juga sampai 97% ya, untuk penyerapan tenaga kerja, itu sangat efektif sekali. Namun di sisi lain, UMKM itu memiliki permasalahan. Apa saja ya caranya? Silakan yang sudah dibaca. Ya, silakan. Permasalahan UMKM yang pertama yaitu modal usaha, yang kedua kurang tahu cara membesarkan bisnis, yang ketiga kurangnya inovasi produk, yang keempat kesulitan dalam distribusi dan pemasaran, yang kelima belum memanfaatkan pemasaran online, yang ketujuh tidak dan keenam tidak ada branding dan merek produk, dan yang ketujuh yaitu tidak memiliki izin usaha resmi dan lain-lain. Oke, terima kasih teman-teman. Oh iya, terima kasih Yolanda. Jadi ini adalah beberapa permasalahan ya. Mana kadang modal itu juga menjadi salah satu yang besar ya bagi para usaha. Kita kasih ditanya-tanya bagaimana sih cara kita mulai sebuah usaha, modalnya dari mana? Atau mungkin ketika kita sudah memiliki bisnis, tadi kita bilang nih, bagaimana sih cara kita membangun bisnis kita agar terus bisa berkembang ya sampai seluruh dunia menjadi dunia loh ya. Atau ada lagi produk kita bahkan tidak bisa kita inovasikan. Kalau seringkali juga beberapa usaha itu tidak memiliki izin. Jadi ini adalah permasalahan dasar yang dirasakan oleh para UMKM yang ada di Indonesia. Oke, kemudian kita saat ini juga sedang berada pada evolusi industri 4.0. Ini adalah sebuah bentuk mungkin kalau dulu kan udah 4 ya, sekarang sudah 5.
terjadi perubahan yang signifikan, di mana semua itu serba digital. Sudah ada perubahan dari human menjadi ke mesin. Jadi para pekerja-pekerja itu juga bahkan sudah berubah struktur pekerjaannya. Bagaimana kita menyiapkan masa depan? Jadi pertama sebagai seorang siswa, apa yang harus kita lakukan? Pertama, investasi pada pengembangan digital skill. Jadi ketika misalnya memiliki waktu luang, silakan ikutilah kursus-kursus ataupun proses pembelajaran secara digital yang mungkin bisa kita banyak dapatkan dari internet ataupun secara online. Kemudian menerapkan proses teknologi baru, learning by doing. Jadi sambil belajar kita bisa sambil melakukan. Kemudian juga pendidikan berbasis internasional, makanya kadang kita mengupayakan untuk menerapkan bahasa Inggris juga ya, meskipun hanya sedikit saja dalam proses pembelajaran. Untuk responsif terhadap industri bisnis dan perkembangan teknologi, di sini kita berupaya untuk selalu up to date terhadap perkembangan industri yang ada. Oke. Ada satu quotes dari Imam Ghazali bahwa untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus bersabar terhadap apa yang kamu miliki. Jadi tetap semangat terhadap apapun mimpi saat ini. Dan untuk meraihnya, tentu kita harus banyak melewati hal-hal yang mungkin tidak kita sukai. Oke. Setelah mendengarkan materi tadi, saatnya kita berdiskusi. Tadi kita sudah bagi kelompok ya. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, jadi teknis pembagiannya. Kelompok 1 dan 2 membahas studi kasus 1. Kelompok 3 dan 4 bahas studi kasus 2. 5 bahas studi kasus 3. Oke, boleh silakan mulai berdiskusi kelompoknya. Saya beri waktu 20 menit. Oke, silakan. Bisa jalan-jalan ke tiap kelompok. Ini nggak bisa coba. Maunya sih gitu kan tadi. Bis jalan tuh maunya jalan. Tapi ini di sini. Kalau keluarga masih jalan gitu bisa. Jalan. Tengok guys. Guys, tengok. Guys, tengok guys. Tengok cepet. Tengok. Tengok ya. Sini ya. Modal tuh baru nanti apanya pengembangan brandnya, Tengok dari sini weh. Tengok sini weh. Tengok sini. Tengok sini Din. Biasa. Aku belum ada masuk dari tadi lagi. Belum.
Ini yang sampai 20. Iya. Tapi tadi udah nge-share. Kayak bisa miring jadinya. Deh, saya sampai begitu saja. Makan dulu, sarapan ya mis. Ya mis, ya mis. Guys, itu kelompok aku guys. Ini kelompok satu guys. Itu kayaknya main judi lah.
Dengan apa kali dong? Oke, sudah selesai semua? Oke, boleh silakan kita dengarkan presentasi dari kelompok berapa dulu? Satu, oke, boleh. Silakan kelompok satu berdiri. Boleh silakan berdiri.
Oke, silakan kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 Silakan perkenalkan nama. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil presentasi kami mengenai studi kasus 1, yaitu setelah melihat banyaknya pertumbuhan UMKM di Indonesia, Prancis minimarket atau supermarket yang lebih modern pun turut berkembang. Di satu sisi, hal ini menjadi suatu harapan bagi peningkatan perekonomian di Indonesia secara keseluruhannya. Namun di sisi lain, menjadi sebuah ancaman bagi usaha mikro atau sedikit kecil yang menjual barang yang sama. Lalu, bagaimana peluang bagi UMKM tersebut yang di sisi lain belum memiliki modal yang cukup untuk bersaing dengan minimarket modern? Berikan argumentasi Anda. Nah, menurut kami, 1. Pengusaha UMKM haruslah membuka usaha atau tokonya di daerah yang strategis sehingga UMKM dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan minimarket atau supermarket. Kedua, Tunggu sebentar. Kelompok 3. Jadi kelompok 1 bilang apa strateginya? Tolong diperhatikan dulu ya. Kita jangan langsung berikutnya. Nanti masing-masing kelompok memberikan tanggapan terkait tentang strategi disampaikan oleh kelompok 1. Jadi selain dari sesi. Oke, boleh silakan mulai. Silakan dimulai. pertama, pengusaha UMKM haruslah membuka usaha atau tokonya di daerah yang strategis sehingga UMKM dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan minimarket atau supermarket. Kedua, pengusaha UMKM harus memperhatikan perbedaan harga antara usahanya dengan minimarket atau supermarket. Hal ini harus diperhatikan agar tidak terjadinya ketimpangan harga yang membuat pelanggan lebih tertarik belanja di minimarket atau supermarket. Ketiga, kualitas produk haruslah diutamakan. Kualitas produk yang baik dapat menarik customer untuk membeli produk yang dijual. Kualitas produk yang dijual oleh usaha UMKM harus lebih berkualitas dibandingkan dengan minimarket atau supermarket. Yang terakhir, kualitas pelayanan. Hal ini menjadi topik utama dalam menjalankan suatu usaha. Usaha UMKM sering dianggap remeh dalam hal pelayanan, sehingga usaha UMKM harus mampu merubah pelayanan dengan mencari SDM yang berkualitas. Sekian dari kami. Oke, terima kasih kelompok 1. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Kelompok berapa? 5. Oke. Kelompok 5 ada yang ingin ditanyakan atau apakah Anda setuju dengan strategi yang disampaikan sama kelompok 1? Boleh silakan. Gimana? Berikan tanggapannya. Perwakilan kelompok. Kami dari kelompok 5 setuju dengan apa yang sudah disampaikan kelompok 1 karena menurut strategi yang sudah disampaikan itu memang benar-benar bisa mendorong kemajuan UMKM yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih Ditya. Apresiasi lagi. Oke, Ditya. Sudah dapat 2 komentar dari kelompok 4. Silakan. Kalau tidak silakan. Kalau bertanya boleh silakan. Ya boleh, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 setuju dengan pendapat yang diberikan oleh kelompok 1
eh, yang strateginya bisa membuat lebih meningkatnya lagi minimarket atau UMKM di Indonesia. Oke, siapa namanya? Aisyah. Oh ya, Aisyah. Terima kasih Aisyah, beri apresiasi. Oke, dari kelompok 3, boleh silakan bersilakan. Ya, silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan bertanya. Tadi kan di kelompok 1 menjelaskan bahwasannya kalian akan mengikuti harga minimarket. Biar tidak ada terjadi ketimpangan harga antara barang yang dijual di UMKM dengan yang barang dijual di minimarket. Jadi saya tanyakan di sini kan, misalnya kalau di minimarket itu kan banyak biaya operasionalnya kan, pasti harganya itu lebih tinggi ketimbang harga dari kayak contohnya seperti yang toko sebelah ini kan, harganya kan itu lebih murah. Nah, apabila kalian ingin mengikuti harga minimarket tersebut, otomatis kan harganya lebih tinggi biasanya kan dari produk UMKM kecil gitu. Itu bagaimana pendapat kalian tentang masalah tersebut? Apakah kalian akan tetap mengikuti harga minimarket kah, atau kalian akan lebih menurunkan harganya sesuai dengan keuntungan dan juga modal kalian? Masya Allah. Terima kasih, Mam. Oke, silakan mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Saya paling Asia, perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya tadi kan dikatakan sama Ima kalau kami akan menetapkan harga minimarket. Sebenarnya kami bilangnya kami akan memperhatikan perbedaan harga. Maksudnya tuh perbedaan harga tuh misalnya di minimarket tuh tinggi maka akan rendah. Jadi kami nggak ada bilang mau menyetarakan harga gitu. Kalau yang mau dengan ketimpangan tadi bagaimana? Kan biar tidak terjadi ketimpangan harga antara minimarket. Ketimpangan itu maksudnya kami bilangnya tuh jadi takutnya harga yang kami akan jual itu lebih tinggi dari minimarket gitu. Makanya kami tulisnya agar tidak terjadi ketimpangan. Berarti kalian akan tidak mengikuti ini ya, harga pasar ya. Kalian akan lebih mengutamakan modal kalian dengan keuntungan kalian gitu ya. Bukan mengikuti harga pasar. Oke, Oke, terima kasih kelompok 3 ya. Menarik sekali diskusinya. Jadi sebenarnya pada dasarnya tadi yang menjadi pertanyaan dari kelompok 3 adalah bagaimana kelompok yang berjanji tadi kan menjanjikan bahwa harga yang ditetapkan bisa di bawah dari harga pasar. Memang di sisi lain itu akan berpengaruh pada minat beli konsumen. Tentu konsumen akan membeli harga lebih murah. Tapi di sisi lain itu juga bisa jadi suatu pertimbangan bagi produsen sendiri karena itu akan meningkatkan keuntungan ataupun profit dari mereka. Dan itu juga menjadi salah satu strategi di dunia pendidikan. Terima kasih atas jawabannya kelompok 1. Berikutnya tadi akan yang dari kelompok 2, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menambahkan pertanyaan dari Ibu atau menjawab pertanyaan ini. Cara mengatasinya itu dengan memilih pemasok yang lebih murah harganya. Jadi membantu kelompok penyedia ya. Oke, silakan. Jadi produsen bisa mencari pemasok yang lebih murah harganya untuk membuat produk yang dia jualnya untuk menurunkan harganya. Jadi harganya lebih kompetitif daripada harga minimarket atau market yang ada lain. Jadi dengan menurunkan harganya tentu saja konsumen akan memilih yang lebih murah. Jadi hampir sama ya, tak menurunkan harga di bawah harga pasar. Ya, tapi dengan cara mencari pemasok yang barang yang harganya lebih murah. Oh, dari produsen yang lain jadi dia membeli barang itu mencari harga yang murah juga bisa menurunkan harga. Oke. Nah, ini sih boleh bisa nggak? Misalnya gini kan, sekarang dulu. Misalnya di sini ada 2 UMKM nih, sama-sama menjual produk yang sama. Tapi yang satu produk ini katanya tadi kan mencari harga yang lebih murah, lebih murah kan.
Nah misalnya yang satu ini dia harganya 5 kali. Tentu kan kalau seandainya yang satu ini lebih murah habis, otomatis konsumen akan lebih memilih cenderung ke yang murah. Itu apakah ini nggak mematikan ini UMKM yang ada kalau tidak mengikuti harga pasar yang global kan harga sama itu ada prosesnya. Kita hanya memikirkan usaha kita itu bisa menimbulkan mematikan bersama produk. Nice question. Terima kasih. Oke, yang mau jawab, namanya Begini Mas, jadi tentu saja UMKM yang satu lagi juga mengikuti cara strategi dari UMKM yang pertama, itu dengan mencari pemasukan lebih banyak. Jadi sama-sama kompetitif, jadi harganya jadi sama gitu. Harga jual masih sama. Berarti jadi tidak merugikan UMKM yang lain. Oke, terima kasih kelompok buat. Ya, ini kan semakin menarik diskusinya ya. Saya paham maksud pertanyaan dari kelompok 3. Bahwa kalau misalnya di sisi lain, kalau misalnya yang keinginan kita berubah, otomatis kan semua konsumen akan lari ke toko ini, kemudian ke toko si B misalnya. Sedangkan toko silang dengan yang minimarket dengan standar harganya tinggi, tentu juga otomatis orang akan pikir, ih harga sana tinggi, kemudian orang tidak akan beli sehingga semuanya mati, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu adalah kenapa ada penetapan harga eceran terendah (HET). Kalau dalam ekonomi itu mereka, jadi ada HET itu harga eceran terendah yang ditetapkan. Jadi semua usaha-usaha itu dia harus berdasarkan penetapan harga pemerintah itu. Itulah fungsinya sebenarnya untuk melindungi konsumen, untuk melindungi produsen sendiri. Jadi ada harga eceran tertinggi sama ada harga eceran terendah. Kalau untuk harga eceran terendah itu melindungi konsumen. Sedang untuk melindungi produsen, sedangkan untuk harga eceran tertinggi itu untuk melindungi konsumen. Karena ibaratnya kalau kita beli itu kita ingin yang nilai rendah kan, makanya di situ ditetapkan harga yang tertinggi oleh pemerintah sehingga tidak melebihi harga itu ketika kita memesan barang. Nah kalau dari sisi produsen sendiri, mereka tentu tidak merugi. Jadi pemerintah itu sudah menetapkan satu harga patokan, harga eceran terendah. Jadi tidak boleh sebenarnya ada usaha atau UMKM yang menetapkan harga di bawah dari harga itu. Karena dia bisa dapat melakukan aturan sehingga semua terstabil dan terjaga. Jadi semua harus berdasarkan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalaupun misalnya ada paling jaraknya itu tidak begitu jauh, mungkin kasih 500 atau 1000 ya, itu oke lah. Mungkin itu adalah strategi yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Oke, sampai di sini paham? Oke. Terima kasih kelompok 1 atas ini. Ada lagi teman-teman? Tidak ada. Tidak. Boleh closing statement dulu. Terima kasih. Terima kasih atas semua tanggapan dan saran-sarannya untuk kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dan selamat siang. Selamat siang. Oke, berikutnya kita dengarkan dari kelompok 2 dengan kasus yang sama, tapi ini soal yang berbeda. Boleh silakan. Jadi saya tanggapi lagi ya. Baiklah, saya dari kelompok kedua menjelaskan hasil diskusi kami dari studi kasus pertama. Bagaimana peluang bagi UMKM tersebut yang di sisi lain perlu memiliki modal yang cukup untuk barang dengan minimarket modern memberikan argumentasi. Dengan cara mempersiapkan strategi dalam mengatasi hal tersebut, yaitu dengan menginovasi layanan dan mengutamakan kepuasan pelanggan yang telah loyal. Selain itu juga melakukan improvisasi bisnis, yaitu yang pertama, item produk jualan harus variatif karena modern retail memanfaatkan kelengkapan jumlah barang dagangnya, tetapi pada mikro, kecil, dan menengah tentu tidak perlu selengkap produk di brand. Cukup mengutamakan kebutuhan sembako karena merupakan kebutuhan dasar. Yang kedua itu pembayaran modern retail adalah kas. Jadi celah itu dapat dimanfaatkan secara fleksibel untuk memberikan konsumen jangka waktu pembayaran contoh seperti kredit. Lakukan pembukuan secara administratif sederhana, yaitu dengan mencatat biaya pembelian, hasil penjualan, dan lain-lain. Yang terakhir itu mencari pasokan barang dagangan yang lebih murah.
di mana sumber pembelian dengan harga yang kompetitif dapat membuat nilai harga jual lebih murah dan diterima dengan baik oleh konsumen. Oke, terima kasih kelompok 2. Boleh silakan duduk. Silakan. Kelompok Mbak memberikan tanggapan, silakan. Kasusnya sama seperti yang tadi. Boleh silakan. Mbak, pegang aja tangan. Tadi kan boleh coba ya. Ya. Apa bilang sebenarnya? Sama kayak tadi. Ayo. Ada kelompok Mbak, boleh? Ya, silakan. Baik, saya Aisyah. Saya menyetujui pendapat dari kelompok 11 karena maksud dan tujuannya hampir sama juga dengan yang dimaksudkan oleh kelompok 1. Oke, terima kasih Aisyah. Kita kasih apresiasi. Oke, berikutnya kita dalam penjelasan presiden kelompok 3. Boleh silakan kelompok 3. Saya Putri dari kelompok 3. Ini bertanya kepada kelompok 2. Dari tadi menjelaskan tentang mencari distributor atau pemasok yang murah. Apabila konsumen baru, apakah distributor tersebut bisa memberikan produk tersebut secara murah? Sementara konsumen ini baru dia membangun usahanya pertama kali dan mencari pemasok yang murah, tetapi distributor tersebut tidak mau memberikan harga murah terhadap pemasok konsumen yang baru tersebut. Apakah bisa dijelasin gimana caranya agar distributor tersebut bisa memberikan harga murah terhadap konsumen yang mau membeli produk distributor? Oke, boleh sekarang ditanggapi terlebih dahulu oleh kelompok 2. Jelas saya akan menjawab pertanyaan. Jadi maksudnya itu produsen yang cari pemasok yang lebih murah, tapi tidak murah. Jadi solusinya itu dengan jadi kalau problem ini bisa dicari solusinya dan harus ini dijual dia. Umpamanya dia ingin menjual pemasok yang kalian, dia bisa mencari beberapa ini berkali itu paknya yang jadi dengan itu tentu saja produsen akan memberikan diskon untuk si produsen ini karena telah membeli banyak dengan harga grosiran. Nah, ini tadi kan produsennya kan usaha pertama kalinya. Tentu dia tidak membeli barang-barang terlalu banyak, tapi dia kan hanya membutuhkan untuk sekali dia berjualan itu tentunya tidak merugikan yang lainnya.
itu kan dia mengurangi produknya kan. Terus distributor itu apakah masih bisa memberikan diskon terhadap produsen itu karena membeli barang itu jumlahnya sedikit? Tentu saja bisa karena konsep tentu memberikan harga yang lebih murah daripada toko-toko atau penjual lainnya. Jadi Closet akan memberikan diskon kepada produsen yang mencari barang-barang yang diinginkannya untuk dijual kembali. Nah, ini panas ya dan jadi ya. Oke, nice. Terus Walaupun produsen tersebut membeli produknya secara sedikit, tentu kan diskon yang diberikannya kan terhadap distributor itu kan sedikit. Nah, apakah nanti mereka akan gimana ya, produsen tersebut apakah masih ingin berada di situ atau distributor itu akan menambahkan diskonnya lagi untuk menarik si produsen tersebut untuk berbelanja di distributor tersebut atau tempat grosiran tersebut? Tentu saja itu menurut produsennya sendiri lagi. Jadi produsen ini nyaman untuk berbelanja di tempat tersebut atau tidak. Tentu saja Closet tidak akan menurunkan harga diskon lebih jauh. Jadi cukup menurunkan harga diskon seperti biasanya. Tetapi tergantung produsen yang ingin membeli barang tersebut di Closet tersebut atau mencari Closet lainnya. terima kasih. Oke, terima kasih kita beri apresiasi untuk kelompok 3. Diskusinya ya. Memang di satu sisi kadang beberapa distributor yang ingin memberikan harga terlalu rendah, memang setiap produsen inginkan harga yang juga rendah dan satu dijualkan kembali. Terima kasih atas opininya. Berikutnya kita dengarkan opini dari kelompok 5. Boleh silakan. Kami dari kelompok lain bertanya kepada kelompok kita. Kelompok tadi adalah membahas tentang modern retail. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membedakan UMKM dengan modern retail dan perbedaan modern retail dengan minimarket supermarket, sedangkan yang kami tahu modern retail itu hampir sama dengan minimarket. Terima kasih. Jadi kalau kami tadi menyampaikan modern retail itu maksudnya itu modern minimarket seperti itu. Tapi salah sebutkan sama si program tadi. Maksudnya sama dengan yang generasi kami. Oke, sudah clear? Sudah ya, berarti ada miskomunikasi. Oke, terima kasih kita beri apresiasi untuk kelompok 5. Satu lagi kelompok dengan ya. Sudah kelompok 1 ya? Ya, dengan case yang boleh silakan berarti. Saya ingin Jumiati dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana para UMKM untuk mengatasi pelanggan atau konsumen yang pada saat belanja atau membeli dengan cara kredit, sedangkan kredit itu dapat mematikan UMKM itu sendiri. Terima kasih. Oh, ternyata memberikan pertanyaan ya kepada anak diskusi. Oke, silakan. Boleh membantu teman-teman. Ini saya jawab yang lain. Soalnya sama kayak temennya nggak menguasai materi. Wes. Memang kelasnya luar biasa. Mantap. Oke, boleh sih. Kalian storytelling. Yang pada saat bekerja membeli secara kredit, sedangkan kredit dapat diskon.
Kalau yang mana? Berempat di sini ya. Ayo, silakan. Boleh Ayo, boleh. Silakan kita dengarkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nama? saya cuma Putri. Akan menjawab pertanyaan dari Ima. Tadi pertanyaannya bagaimana cara UMKM untuk mengatasi pelanggan atau konsumen yang pada saat belajar atau membeli dengan cara tracking, sedangkan tracking itu dapat mematikan UMKM. Yang maksudnya dari sisi ini itu kita strategi kami untuk meningkatkan UMKM ini kan kalau di minimarket itu nggak bisa jadi kalau di UMKM ini bisa, tapi tergantung orangnya, bukan tergantung orang yang percaya, nggak semua orang itu. Iya, gimana cara melihat orang itu terpercaya atau tidak? Kita tak tahu, masuk pribadi. Jadi tergantung dia orang itu juga bapak aku sendiri. Oh ya, ada yang mau bilang apa? Boleh silakan, mau mana dulu? Oke, boleh silakan. Suaranya kalau yang lain. Dari kelompok akan menambahkan sedikit jawaban dari kelompok 2 ke kelompok 1. Jadi kan tanya gimana kalau misalnya cara menentukan orang itu percaya atau tidak. Kan kita bisa dalam suatu lingkungan, kita bisa misalnya ada RT dan ada masyarakat. Jadi ibu RT-nya tuh yang kita buat sebagai penjamin. Tanyakan dulu sama ibu RT-nya, karena kan rata-rata kalau misalnya kredit gitu kan. Kalau ibu ini kan ada kredit kayak kok gitu ya kan. Jadi caranya tuh tanya sama ibu RT-nya bagaimana kehidupan si konsumen ini kredit tadi, bagaimana kehidupan dia, bisa kita percaya atau tidak untuk melakukan kredit gitu. Kita tanya dulu dong penghasilan dia. Tentunya ada jaminannya dulu gitu. Mungkin kan kalau memang masing-masing karena kan tadi kayak takut kabur atau gimana. Tentunya ada jaminan yang diberikan. Kayak misal KTP-nya gitu yang dikasihkan karena kan sesuai dengan identitas dia. Oke, terima kasih kelompok 3. Tadi kelompok 3 mau menambahkan, kita dengar dulu. Silakan. Saya menambahkan kan tadi kan ada masalahnya kan. Sekarang kan di zaman sekarang kan kayak ada simulator apa pakai buku boleh simulator lah. Gitu. Emang boleh simulator itu. Dengan UMKM itu nanti dia bisa bayar pakai simulator. Nanti jadi kan konsumen ini bisa dia bayar, tapi nanti masalah utangnya nanti ke simulator lagi gitu. Jadi ibaratnya utangnya nggak ke lagi. Nggak ke bank lagi, jadi gunakan aplikasi itu bayarnya pakai nanti bayar pakai simulator. Jadi kan kalau gunakan simulator itu kan udah kayak udah dikirim kan udah apa, udah terdata gitu. Jadi nggak ada lagi takut kayak takut apa namanya? Tidak ada bayar. Ya yang takut hilang kabur atau bagaimana? Oke, terima kasih kelompok 3 dan 4 tadi ya. Kita biar sekali. Gimana kelompok 1? lumayan sih mengatasi lah. Oke, masih bisa diterima ya jawabannya ya. Oke, terima kasih juga untuk kelompok 2. Jadi tadi sudah dibantu oleh beberapa teman-teman dan beberapa masukan yang disampaikan. Jadi memang pada dasarnya kalau misalnya kita cerita tentang kredit,
sebenarnya kredit itu punya dua sisi. Jadi kalau dari sisi produsen itu kalau yang di Indonesia saat ini biasanya kalau kredit itu harga jual saat cash sama tunai itu kan biasanya berbeda ya. Cash sama tunai sama aja. Cash sama kredit biasa berbeda. Misal ketika dia cash dia menjual dengan harga misalnya 500.000, tapi misalnya secara kredit itu pasti akan ada kenaikan. Saya sebesar 600.000, jadi 100.000 itu dia sebagai satu dispensasi, gitu kan. Nah sebenarnya itulah sistem penglihatannya sebenarnya. Sebenarnya itu juga kalau dari segi ekonomi. Tapi banyaknya kalau misalnya ada kesepakatan kalau bank menjual seperti itu di perbankan kan bisa ada tugas karena harga. Karena itu sebagai satu dispensasi atas waktu pemendingan pembayaran. Seperti itu. Di sisi lain sebenarnya kalau dari sisi produsen sebenarnya baik-baik saja. Karena tentu pendapatannya tentu akan lebih besar ya dari jumlah yang di cash sendiri. Dan di sisi lain, untuk dari sisi konsumen dia akan merasa terbantu karena dia tidak harus membayar secara langsung. Karena bayar harganya 500.000, mungkin dia hanya punya uang 100.000 mungkin, jadi bisa dicicil per bulannya. Tapi ternyata setelah kita lihat kembali itu juga bisa saja merugikan dari sisi konsumen karena kan jumlahnya lebih tinggi ya dibanding dari jumlah cash. Tapi itulah sisi-sisi lainnya dari proses penjualan kredit. Dan itu semua sebenarnya memang bisa membantu kita sekaligus cara makanya modal soal analisis itu bisa berbagi melakukan sudut-sudut yang bisa kita gunakan. Oke, terima kasih untuk pendapat dari kelompok dua. Boleh semua. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Salam mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya kita dengarkan dari kelompok 3. Oke, boleh. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriati dari kelompok 3 mengakomodasi semua. Kami berdiskusi kan sebuah UMKM menjadi salah satu sumber kontribusi dalam PBB di Indonesia. Namun saat ini masih banyak kendala dalam pengembangan UMKM. Salah satunya berupa modal usaha. Lalu bagaimana rekomendasi Anda untuk mengembangkan UMKM tersebut sehingga terjadi peningkatan omset pada UMKM dan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional nantinya. Hasil diskusi kami, kendala dalam pengembangan UMKM salah satunya berupa modal. Menurut kelompok kami, cara mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara mencari modal melalui bank seperti bank-bank yang menyediakan dana khususnya untuk badan usaha yang mendirikan UMKM dengan bunga yang sangat minim, atau melalui investor kerjasama antara mitra dengan perjanjian bagi hasil atau kesepakatan bersama menggunakan surat perjanjian. Setelah adanya modal tersebut, kita dapat membuat inovasi baru dari produk atau brand kita. Yang dapat melakukan ide-ide baru yang nantinya dapat meningkatnya penjualan. Dengan meningkatnya penjualan, maka dapat meningkatkan omset pada usaha kita. Oke, nice juga. Terima kasih kelompok 3. Berikutnya karena kasus yang sama dari kelompok 4, coba kita lihat strategi dari kelompok 4 juga. Boleh silakan kelompok 4 sampaikan. Terima kasih. Jadi nanti teman-teman yang lain sekaligus memberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai studi kami kedua, yaitu permasalahan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sampai sekarang masih soal manajemen dan pengelolaan keuangan serta akses modal. Hal ini menjadi kendala dan pengembangan UMKM, khususnya akses permodalan. Lembaga keuangan akan kesulitan mengukur kinerja UMKM apabila data laporan keuangan yang disajikan tidak memenuhi standar yang berlaku. Selanjutnya akan dibaca. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi modalnya.
yaitu dengan mengajukan proposal ke kementerian atau dinas yang menangani UMKM. Nah, setelah itu, jika telah mengirimkan proposal, pastikan juga kelengkapannya yang untuk diajukan terlaksana. Melaksanakan urusan di bidang ini terdapat beberapa jenis bantuan yang ditawarkan, yaitu mengajukan kredit usaha rakyat dan mendapatkan modal usaha dari pemerintah lainnya. Dengan mengajukan kredit usaha rakyat, penggunaan dapat melakukan pengajuan ini kepada pemerintah, yaitu dengan kredit usaha rakyat atau bisa sering juga disebut dengan KUR, atau bahkan ada juga yang disebut dengan PNM. Nah, merupakan layanan kredit yang disediakan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh bank tertentu yang sudah menunjukkan dan memiliki suku bunga yang rendah. Oleh karena itu, para pengusaha dapat mengajukan kredit usaha rakyat melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk usaha mikro kecil menengah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh saya. Baiklah, saya akan menjelaskan cara peningkatan omset. Untuk meningkatkan omset yang bisa diaplikasikan pelaku usaha. Yang pertama itu adalah tingkatan kualitas produk. Yang kedua itu adalah lakukan manajemen. Yang ketiga itu adalah lakukan digital marketing. Yang keempat itu adalah berikan penawaran menarik. Yang kelima itu adalah tingkatan pelayanan konsumen. Selanjutnya itu dijelaskan kepada Baik, saya akan menjelaskan tentang pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. UMKM merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendamping, bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UMKM. Baik, ada yang ditanyakan atau? Oke, terima kasih pada kelompok 4. Berikutnya kita dengarkan tanggapan dari kelompok 3 dan 4 ada beberapa penyelesaian ya. Silakan berikutnya kita dengarkan tanggapan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Mau merespon yang nomor 7 atau 4 boleh nomor 1 boleh. Mau 7 dari yang bertanya boleh. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ratian Rahab dari kelompok 1. Kami sepakat dari kelompok 3 dan 4. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya kelompok 1. Kita apresiasi juga. Jadi kita kelompok 2 boleh silakan memberikan tanggapan. Kami setuju dengan pendapat kelompok 3 dan 4. Tapi saya lagi bertanya kepada kelompok 3. Tadi katanya cari modal perbankan untuk meningkatkan omset. Terus kalau tidak modal, terus saya dapat itu Bang. Terus omsetnya cuma naik di bulan pertama aja. Terus bulan keduanya gimana cara bayarnya itu? Ya, silakan. Setelah adanya modal tadi kan, kita tuh harus buat inovasi dari produk kita tuh kayak mana orang tuh tertarik dengan produk kita. Terus mengeluarkan ide-ide baru, nanti kayak mana perputaran ekonomi itu terus besar, kayak mana harus setiap apa kayak ini nak cari kalau orang itu kan, kayak mana caranya itu harus narik gitu agak dari konsumen itu. Jadi nanti ya jadi memenuhi keinginan konsumen. Kan sudah melakukan sebenarnya mungkin kan. Kalau tidak
ada pula itu. Baiklah, saya akan menambahkan apa jawaban dari dokter tadi atas penyanderaan fiktif. Kalau barang tersebut tidak laku atau misalnya menurun, maka kan tadi kan Fitri bilang tidak adanya lagi modal. Nah, di situ para produksi wajib membuat produsen wajib memberikan inovasi baru terhadap konsumen yang apa yang ingin diinginkan. Seperti halnya sekarang kayak manggotai itu kan belum ada sebelumnya kan. Nah itu kan viral karena konsumen tersebut belum mencobai apa sih itu manggotai kan. Tentu kan mencoba apa inspirasi baru dan mencoba hal-hal yang baru agar omsetnya itu naik lagi dan bisa membayar hutang yang ada di bank tadi. Tentunya kan kesimpulannya itu mencoba hal baru dan membuat inovasi baru agar konsumen tersebut bisa mencoba hal yang baru yang kita produksi, yang kita buat. Jadi formula baru itu penting bagi sebuah penjual agar konsumen tidak hanya memikirkan itu aja makanan yang harus dimakan, hal tersebut yang harus dibeli gitu. Maka formula baru itu atau pemikiran baru itu ada dalam sebuah penjualan, maka bisa mencapai omset itu jauh lebih tinggi lagi dan lebih naik lagi untuk melunasi barang hutang yang ada di bank. Gimana Fitri? Gimana? Oke, terima kasih atas jawabannya. Fitri ya, dari kelompok Putri ya. Fitri dan Putri ya. Memang banyak yang dilewat di tapi jadi saya rasa dari penampilan tadi juga cukup bagus ya. Karena untuk mencari modal itu memang dia bisa berbagai macam cara. Juga dari salah satu investor juga ada. Jadi ya dari investor. Jadi kalau misalnya bilang sekarang, kalau kita nggak punya modal, mungkin orang akan berpikir bisa nggak ya kita melakukan usaha. Tapi ternyata dengan adanya investor, dari sini kayaknya juga cukup bagus ya proposal semua. Ada pengajuan proposal gitu. Nah itu juga memang jadi salah satu strategi. Oleh harus FP memang itu dibikin. Karena kalau kita itu biasa juga masuk. Oke, terima kasih. Tadi kita dengar pendapat terakhir dari kelompok 5. Oke, silakan. Saya dengar dari kelompok 5 mau bertanya kepada kelompok 4. Tadi kan kalian bilang ada itu melakukan pelatihan. Apakah pelatihan tersebut efektif atau tidak? Sedangkan yang kami tahu pelatihan itu tidak selalu tepat sasaran karena orang yang belajar tapi tidak membuka UMKM. Oke, tangannya. Terima kasih kelompok 5, boleh sudah ditanggapi oleh kelompok 4.
Ya, orangnya yang ada takut berbuat. Oke, baik kepada kelompok 5, yaitu saya menikmati. Tapi kami ada baca pelatihan bimbingan dan itu gunanya untuk pengembangan dari usahanya. Jadi sudah melakukan Iya, udah melakukan. Terus untuk itu kan tadi kami bahas mengenai pengembangan untuk peningkatan modal tersebut menjadi keuntungan. Nah, jadi itu pelatihan untuk itu. Yang menurut Aisyah itu efektif juga sih. Efektifnya untuk kedepannya bisa mempertahankan bahkan meningkatkan lagi omset dari penjualan. Hanya kan itu tadi pengembangan mengenai omsetnya. Terima kasih. Ya, saya cerita ini supaya pada Aisyah jadi disediakan dari sendiri. Nah, bagaimana ketika kita sudah melakukan pengembangan tadi, tetapi dari UMKM tersebut tidak berkembang juga, maka masih jadi Oke, gimana? Oh, jadi sedang ya? Iya. Tadi kan kan Aisyah tadi bilang efektif. Nah, bagaimana ketika sudah melakukan pengembangan tetapi tidak juga berkembang dalam UMKM tersebut. Nah, hal yang dilakukan yang selanjutnya. Kenapa? Oke, silakan. Jadi, pemerintah itu akan melakukan evaluasi setelah pelatihan. Jadi, untuk usaha yang tidak berkembang, salah satunya pemerintah itu tidak akan memberikan modal kembali. Jadi, tentunya usaha-usaha yang tadi akan berlomba-lomba untuk meningkatkan usaha tersebut. Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya buat jelas. Jadi sebenarnya dalam sistem pelatihan, tadi kan kita kan pelatihan ya. Jadi kalau pelatihan itu biasanya kalau itu kan konsep dari pemerintah, mereka itu punya sistem seperti sistem TPPP. Setelah mereka ada penetapan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada peningkatan dan ada pengendalian. Itu sistem
pengendalian mutu internal. Jadi ketika mereka sudah melaksanakan kegiatan, tapi ternyata sebagai evaluasi dan tidak mencapai target atau bahkan tidak berkembang di UMKM, ya, maka di situ akan ada sebuah evaluasi dari yang bersangkutan. Kenapa sebenarnya kita tercapai yang tidak tercapai, apa yang tidak bisa tercapai? Itu akan dievaluasi, dilihat dulu ini sisi salahnya dari mana. Apakah memang output dari pelatihan yang tidak berhasil, atau memang dari segi UMKM yang tidak bisa berkembang? Ini akan dievaluasi. Kalau memang dari UMKM sendiri yang tidak berkembang, mereka memang padahal sudah diberikan modal, dan maka tidak berkembang, maka akan ada yang bisa terkena, akan ada punishment sendiri. Jadi setelah bulan itu kan tentu ada perjanjian target yang harus dilakukan apa yang dilakukan oleh para UMKM itu sendiri. Jadi yang saya tidak tercapai mungkin akan ada satu punishment, tapi ketika mereka berhasil mungkin akan ada satu reward lagi yang diberikan. Jadi tentu setiap program itu sudah ada output capaiannya masing-masing. Seperti itu. Itu semua akan membantu para UMKM untuk terus berkembang. Karena siapa coba ada yang mau mereka berusaha, pasti tentu mereka akan datang dari diri mereka sendiri untuk berjuang dan terus berdiri, gitu kan? Mereka akan mencari strategi gimana dan mereka tetap maju. Justru aneh gitu kalau misalnya ada UMKM tapi dikasih modal tapi mereka diam aja, gitu kan? Berarti mereka sudah mempersiapkan kuburan mereka sendiri. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 5, kita berapresiasi. Luar biasa sekali diskusinya, sampai sesak nafas saya ya. Oke, terakhir kita dengarkan diskusi dari studi kasus 3. Pada kelompok 5 kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang studi kasus 3, yaitu Indonesia saat ini. Apa yang harus dilakukan oleh UMKM terutama di Indonesia dalam mengevaluasi strategi bisnisnya untuk mengembalikan kondisi ekonomi dan berkontribusi pada PDB di Indonesia. Menurut kami itu hal yang perlu dilakukan masyarakat UMKM di Indonesia untuk mengembalikan kondisi ekonomi dengan cara pelaku UMKM harus melakukan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, di mana dengan melibatkan masyarakat untuk mencintai dan membeli produk UMKM di Indonesia. UMKM juga harus belajar cara untuk membesarkan bisnis mereka agar usaha tersebut berkembang dan banyak melakukan pemasaran secara online. Dalam hal ini, pemerintah juga berperan untuk meningkatkan UMKM di Indonesia dengan cara pemerintah mengurangi produk dari luar atau impor dan mendukung produk lokal. Dengan begitu, UMKM yang ada mampu meningkatkan PDB di Indonesia, dan juga semakin banyak UMKM di Indonesia maka semakin besar APBN yang didapat. Pemerintah juga dapat memberi kredit untuk modal pelaku UMKM. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman? Dah, gimana? Selesai? Sudah. Kayaknya sudah. Oke, berikutnya kita beri kesempatan diberikan argumentasi duluan. Lomba-lomba. Oke, boleh kelompoknya dulu. Kayaknya selesai berdiskusi. Silakan berikan tanggapan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dua. Berikutnya kita dengar tanggapan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3
menyetujui jawaban dari kelompok ini. Terima kasih. Oke, berikutnya dari kelompok 1, boleh silakan. Kami dari kelompok 1 menyetujui yang dikatakan oleh kelompok 5 karena dengan begitu maka UMKM yang ada di Indonesia akan menjadi sangat. Terima kasih. Oke, berikutnya terakhir organisasi dari kelompok 4, boleh silakan. Benar-benar bisa kelompok 5. Apa semangatnya Pak? Semangatnya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 setuju dengan pendapat kelompok 5, tapi saya mau bertanya. Oh, ada tapinya ya. Oke. Boleh dijelasin lagi nggak tentang contoh evaluasi strategi bisnis? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 4. Boleh tanggapi? Ya, saya perwakilan dari kelompok 4 Mungkin suaranya tolong kondisikan yang lain. Tadi sudah dibaca juga dari bagaimana strategi bisnisnya, yaitu tadi kan sudah jelas dan juga yang saya bacakan dengan cara pelaku UMKM harus melakukan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, di mana dengan melibatkan masyarakat untuk mencintai dan membeli produk UMKM di Indonesia. UMKM juga harus belajar cara untuk membesarkan bisnis mereka agar usaha tersebut berkembang dan banyak melakukan pemasaran secara online. Bagaimana untuk Contohnya melakukan pemasaran secara online. terima kasih. Oke, sudah. Masya Allah, udah clear? Ya, kita beri apresiasi untuk kelompok 4. Masya Allah, biasa sekali ya diskusi untuk hari ini. Semuanya masuk dan aktif. Jadi saya senang sekali ya dengan diskusi yang hidup, meskipun apa ya, ada yang berhati-hati hidup, tapi tidak apa. Itu pada hakikatnya kalau studi kasus atau sekali dari diskusi itu biasa sosial pendapat. Pada dasarnya itu adalah sebagai salah satu media kita untuk terus bertukar pikiran ataupun mengembangkan pikiran kita. Oke, itu mungkin untuk pembahasan topik kita. Terakhir, saya ingin menanyakan tentang kesimpulan kita dari pembelajaran hari ini. Saya mendengarkan kesimpulan dari masing-masing kelompok deh kalau gitu. Kita mulai dari kelompok, ada yang mau duluan? Kesimpulannya? Kelompok 5 aja. Oh, Bukan baca. Bukan baca. ya, sekaligus memberikan kesimpulan dari kelompok 5. Boleh, silakan. Kasih kesimpulan pembelajaran kita kelompok UMKM tadi, boleh, silakan. Kelompok 4 berdiri deh. Kelompok 3 berdiri deh. Oke, silakan. Closing sekaligus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan dari kelompok kami, UMKM ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia.
Indonesia. Karena UMKM itu sebagai penyumbang devisa di Indonesia, penerima pajak, penyerapan tenaga kerja yang lumayan banyak, memperbaiki ekonomi, terutama saat kita sekarang ini setelah melewati masa-masa pandemi. Sedangkan untuk permasalahannya sendiri, UMKM itu memiliki masalah yang cukup dominan, yaitu masalah modal usaha. Tidak ada brand atau UMKM ini hanya sebagai usaha kecil yang tidak memiliki merek sendiri. Oke, terima kasih kelompok 5. Berikutnya silakan kesimpulan dari kelompok Pak. Oke, boleh silakan. Kesimpulannya nggak ada. Udah weh. Baca. Pak. Oke, sudah? Silakan kelompok 4. Simbolnya gimana? Silakan. Baiklah, menurut dari pendapat saya, kesimpulannya kita jadi memahami mengenai UMKM dan perkembangan UMKM di Indonesia saat ini sangat meningkat. Sama-sama kita ketahui untuk perkembangannya, serta mengetahui bagaimana mengenai modal-modal yang ada di UMKM. Nah, dari yang disebutkan tadi dari moneter itu, jadi kita tahu bahwa sebelumnya UMKM ini mengalami krisis moneter, sehingga dari kita Indonesia sendiri membangun strategi untuk UMKM dari pemerintah itu sangat apresiasi sekali untuk mengurangi pengangguran, untuk mengurangi pengangguran dari Indonesia sendiri dan meningkatkan penghasilan dari Indonesia. Dan juga UMKM ini dibentuk untuk meningkatkan perekonomian Indonesia juga kan. Jadi peran UMKM ini sangat penting untuk mengurangi nominal dari pengangguran dan perekonomian di Indonesia. Nah, dari pembelajaran juga dapat kita mengerti sama-sama mengenai permasalahan, dapat membuat kita memahami, tahu untuk mempersiapkan diri dulu sebelum kita terjun ke UMKM tersebut. Maksudnya kita jadi pelaku UMKM. Jadi kita mengetahui strategi model permasalahan yang ada juga kan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 4. Berikutnya kelompok 3. Oke, silakan. UMKM itu sangat penting bagi Indonesia atau luar negeri lainnya. UMKM tersebut sangat penting untuk semua karena kita mengurangi pengangguran yang terjadi selama prosesnya. Tentu kan bagaimana kita melaksanakan UMKM tersebut, apa saja yang dilaksanakan dan bagaimana cara menemukan modal dan bagaimana cara mendirikan UMKM. Dan dari kasus kami tadi, kesimpulannya itu UMKM juga bisa berdiri karena adanya pendorongan ekonomi yang turun merosot untuk memajukan sistem ekonomi agar lebih maju.
Oke, terima kasih kelompok 3. Kita dengarkan dari kelompok 2. Oke, silakan. Dari pembelajaran mengenai UMKM ini, kita dapat mengetahui apa itu UMKM, apa secara munculnya UMKM ini, yaitu dengan berawal dari krisis moneter, pemerintah membuat strategi baru, yaitu membentuk UMKM. UMKM sangat membantu perekonomian Indonesia seperti mengurangi pengangguran. Dan kita mengetahui apa saja yang harus kita kembangkan untuk meningkatkan perekonomian, memperluas lapangan kerja atau mengurangi pengangguran, dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Terakhir kita dengarkan dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita itu mengenai UMKM, yaitu dengan banyaknya pelaku UMKM di Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dapat mengembalikan kondisi ekonomi setelah pandemi, dan berkontribusi dalam PDB di Indonesia. Selain itu, UMKM dapat memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kreativitas pelaku UMKM. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk kelompok 1. Jadi, ternyata alhamdulillah semua sudah bisa mencapai capaian pembelajaran kita hari ini, bahwa semua sudah mampu untuk analisis bagaimana hakikat UMKM di Indonesia, kemudian bisa analisis bagaimana permasalahannya, serta kita untuk merumuskan strategi apa yang harus dilakukan UMKM ke depannya ketika misalnya tidak memiliki modal. Jadi kita bahas di kasus, kemudian sudah kita simpulkan. Jadi yang pada dasarnya UMKM menjadi memiliki peran penting karena kita sudah bercerita dari sejarah tadi ya, pada menjelaskan bahwa dari sejarah tadi kita sudah belajar ketika misalnya kita tidak bisa berusaha, maka fondasi ekonomi kita juga secara tidak langsung juga akan melemah karena tidak ada pendapatan. Tapi dengan adanya UMKM, Indonesia merasa sangat terbantu sekali. Di sisi lain bisa menyerap tenaga kerja, kemudian jadi pendapatan ekonomi, pendapatan dari segi pada dasarnya lebih signifikan lagi. Oke, mungkin demikian saja untuk kelas hari ini. Semoga pembelajaran ini berkah dan bermanfaat. Terima kasih atas atensi dan kontribusinya. Semua nilai keaktifannya sudah saya catat. Luar biasa sekali, saya sangat apresiasi kelas ini. Kita tutup kelas hari ini dengan membacakan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semua? Siap, Miss. Ya, itu utama kita semua. Alhamdulillah, demikianlah tadi kami tampilkan video hasil dari real teaching kami pada program mata kuliah manajemen UMKM. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh panitia yang sudah memberikan pelatihan yang begitu luar biasa, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh instruktur yang telah membagikan ilmunya. Semoga tugas kami juga bermanfaat dan kelak ilmu yang kami dapatkan bisa diimplementasikan di perguruan tinggi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.